Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi tulah yang ke-6. Sebelum itu kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dekat kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami, Kau menyelamatkan kami, memimpin kami, menyelamatkan kami sepanjang hari ini dari segala roh kematian, roh mati, roh santet, sihir, dan untuk makhluk kuda, roh maut dan maut, roh mereka juga maut, roh penyakit apapun termasuk roh COVID-19, varian apapun, gelombang 3 atau roh penyakit demam berat tipes dipatahkan kuasanya dengan nama Allah Yesus Kristus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada bacaan tentang tulah ke-6 firman-Mu, biarlah memberikan kami rema supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi firman-Mu pada malam hari ini. Berbicara Roh Kudus mengenai firman pada malam hari ini menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi apa yang menyampaikan firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita akan membahas tentang sekarang tulah ke-6. Tulah ke-6 yaitu bara. Ya, kita baca di Keluaran 9:8-10. Keluaran 9:8-10. Demikian firman Tuhan, Keluaran 9:8-10. Tulah ke-6 bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Jadi kita melihat bahwa ini bara ini ada sesuatu hal berupa gelembung. Ya, tulah bara ini ada tulah gelembung. Ya, jadi ini khususnya terasa sakit kalau menyerang tubuh mereka. Bara itu ya seperti bisul ya. Ini menggambarkan bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat penuh hawa nafsu dan tidak bermoral. Ya, jadi dilukiskan dalam karya seni bangsa Mesir kuno. Karena itu Allah menghakimi segala hawa nafsu dan amoritas mereka ya. Jadi para ahli sihir ini tidak tahan berdiri lagi di hadapan Musa karena mereka juga tersiksa dengan bara. Maka setelah semua hal ini terjadi, Firaun masih tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Ya, jadi kita baca di Keluaran 9:11-12 selanjutnya. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Jadi ia ini maksudnya Firaun tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi di sini kita melihat bahwa apapun yang terjadi sudah sangat amat sulit ya bagi rakyat Mesir, dan termasuk juga ahli-ahli sihir orang Firaun, maksudnya ahli sihir dalam istana Firaun. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati-hatinya. Ini benar-benar Firaun membuat suatu keputusan yang kurang baik ya, karena ini menyangkut rakyatnya juga yang menderita bara ya. Jadi pada malam hari ini kita mengetahui bahwa ada pun teguran-teguran yang datangnya sangat berat, ada juga pemimpin-pemimpin yang masa bodoh cuek terhadap teguran-teguran dari Tuhan tersebut. Nah, ini buktinya Firaun juga masih mengeraskan hatinya. Ya, berarti ada seperti itu ya, orang-orang seperti itu. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sebaik-baik kami. Terpujilah Engkau Kristus selama-lamanya. Terima kasih, biarlah kami Tuhan hidup dalam taat Tuhan. Teguran-teguran-Mu mendatangkan supaya kami hidup dalam teguran-teguran itu, supaya kami memperbaiki diri, tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan suatu hal yang bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami malam ini tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi dengan tubuh disegarkan jam
peti masa teduh, kami mohon Tuhan Roh Kudus memberikan kami penguasaan atas tidur kami di alam sadar bawah sadar kami. Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami dalam dunia kami. Kami tolak untuk kematian dini mendadak. Kami tolak untuk henti nafas di jantung. Kami tolak juga kuasa gelap, iblis, setan-setan, roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, gombal, kuda-kuda, roh-roh pikiran-pikiran yang tidak benar, roh-roh mimpi-mimpi yang tidak benar, mimpi seram, mimpi kotor, dipatahkan kuasa dengan roh Allah Yesus Tuhan. Kami mau hidupkan kudusan Allah, sucikan kuduskan kami dengan kuasa darah roh Allah dari Yesus Tuhan, sampai Tuhan Yesus menyertakan kami dilayakkan untuk mengalami rapture Tuhan, dimatikan oleh Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.